Tidak Li, jawab Ana singkat. Dipejamkan matanya, dibiarkannya Rafli membaca koran. Sampai selesai, pikirannya tetap mengembara kemana-mana. Suasananya hening dan kedekatan. Fisik mereka membuat Ana ingin bicara mengenai penyelewengan fasial. Tapi dia ragu-ragu. Dia belum memiliki keberanian dan kesiapan mental menghadapi reaksi suaminya. Perasaan yang dominan hanyalah rasa sedih dan terluka. Oh, teganya fasial mengkhianati cintanya yang tulus. Ana meretap dalam hatinya. Perlahan-lahan kelopak matanya terbuka. Dilihatnya Rafli masih asik membaca koran. Kepalanya yang tertunduk sebagian terhalang lembaran koran. Ana dapat melihat matanya yang bulat, hidungnya yang mancung, dan garis-garis wajahnya yang begitu kuat. Dek, jantungnya berdegup keras ketika ekor mata fasial mengintai wajahnya. Ana dipergoki, sedang meliriknya. Belum ngantuk Ana, belum. Jawab Ana agak rikuh. Kelopak matanya terkatupkan lagi. Suasana menjadi hening kembali. Tetapi Ana tergoda untuk bicara. Sepertinya waktunya memungkinkan. Rafli takkan lama membaca korannya, hingga ia berkesempatan membahas penyelewengannya, dan tinggal mengarahkan keberaniannya saja. Bagaimana pekerjaanmu hari ini, Li? Ana bertanya mengawali bicaranya. Baik-baik saja, ya, seperti biasanya cukup sibuk, dan untunglah hari ini tidak ada lembur. Mengapa kau tanyakan itu, kok tumben? Rafli mulai mengangkat gelagat istrinya, dan Ana juga tegang. Tadi siang aku menelpon ke kantormu, katanya kau tak ada, sedang keluar, memangnya ada tugas luar, Li? Oh, ya ada. Aku menemui seorang relasi karena atasanku berhalangan. Ada apa kau menelponku? Tanya Rafli dengan kesal, agak gugup meski dapat mengatasi dengan begitu baiknya. Entahlah, aku juga tak paham, mengapa tadi siang aku ingin benar menelponmu, hatiku tak enak gitu, kata Ana menantukan reaksi Rafli. Suaminya tergelak, kesal benar. Menyepelekan perasaannya. Disarankannya Ana untuk tidur. Korannya dilipat dan diletakkan di atas meja, lalu lampu kamarnya dimatikan. Apakah kamu masuk angin, An? Tanya Rafli sambil menyentuh bahu istrinya. Tidak, Li, elak Ana. Dikiranya Rafli menilai ketidakenakan hatinya tadi siang karena gangguan kesehatan tubuhnya. Dugaan Ana kesalru. Saat tangan Rafli terulur mendekap tubuhnya, disadarilah maksud sebenarnya laki-laki itu. Dalam menanyakan kesehatan tubuhnya, Ana disergap ketegangan luar biasa saat bibirnya dikecup Fayali dengan luapan gejolak. Untuk pertama kalinya Ana merasa jijik dan tergesa-gesa mengakhiri kecupan bibir Rafli. Oh, Rafli. Ana memekik keras. Pekikan yang berbeda kesannya bila ia menikmati belayan tangan suaminya. Kedua tangan Ana menarik tangan Rafli yang sudah menyusup ke dalam gaun tidurnya. Li, aku sedang tak ingin. Maaf, ucap Ana agak menyentak. Kaget juga Rafli menghadapi reaksi istrinya yang di luar dugaan. Dan seketika Rafli menjauhkan tangannya dari tubuh Ana. Aku lupa kamu kecapekan. Bagaimana kalau kupijiti punggungmu? Tawarnya manis. Kepala Ana digelangkan perlahan-lahan. Oh, Ana, mengapa? Tanya Rafli tidak percaya. Yang ditanya bungkam. Hanya sorot matanya yang bersinar aneh. Baiklah sayang. Kamu benar-benar capek, tidurlah. Bisiknya amat halus di dekat telinga Ana. Lantas didekapnya tubuh Ana erat-erat. Tubuhnya yang bergetar dirasakan Ana. Mengisyaratkan kelaki-lakian Rafli malam itu. Biarpun ia mengetahuinya, tubuhnya sendiri tidak merespon apa-apa. Dingin, pasrah, dan tidak bergeming. Getaran tubuh Rafli menghebat. Tak tertahan lagi, tangannya menggapai tangan Ana yang dibimbingnya untuk membelainya. Ada waktu beberapa detik lagi bagi Ana untuk mempertimbangkan apakah ia akan memenuhi keinginan Rafli ataukah tidak. Sekilas di benaknya disusupi bayangan Rafli mencumbui wanita lain. Dan ketika Ana menegangkan jari jemarinya hingga Rafli sulit mendapatkan apa yang diinginkannya, tangan
Ana yang kaku seakan menolak bimbingan tangan Rafli dalam melakukan sesuatu. Ana, mengapa? Tanya Rafli amat kesal. Aku tak tahu. Aku tak ingin. Jawab Ana dengan ketusnya. Rafli menggumam tak jelas. Dengan kesalnya, rangkulan tangannya dilepaskan. Lalu Rafli beranjak keluar kamar, tanpa bicara sepatah kata pun. Ana tercenung. Hanya sebentar saja. Ada suatu pemikiran baru yang mendebarkan hatinya. Rafli begitu marah menghadapi penolakannya. Ternyata laki-laki itu masih membutuhkan tubuhnya. Ana semakin jijik dan muak menghadapi tipe suami seperti Rafli. Lantas muncul pemikiran baru yang ingin dicobanya. Dengan wajah menyeringai, Ana mengatur posisi tubuhnya. Dengan sedikit dimiringkan, dan gaun tisurnya disibakkan. Tentu, dengan posisi itu pahanya yang mulus dan berisi akan terlihat menantang kelaki-lakian. Suaminya, ya Ana paham benar akan kelemahan Rafli, sekian belas tahun bersuamikan. Rafli, dia sudah mengenal kebiasaan dan karakter Rafli di tempat tidur. Nah, beres sudah, disingkirkan selimutnya jauh-jauh. Dinantikan Rafli muncul lagi, di kamarnya. Dan selama menunggu, Ana tidak mengubah posisi tubuhnya. Biarpun dia sudah pegal, Rafli belum muncul juga. Lama-kelamaan Ana bosan. Kantuk mulai menyerang dirinya. Entah berapa lama ia terlelapkan. Tahu-tahu Ana merasa tubuhnya diobrak-abrik. Begitu panik, dan nyerinya Ana terjaga karena perlakuan kasar Rafli. Tubuhnya digerayangi sedemikian kasarnya. Bibirnya disergap dan dilumat dengan bernafsunya. Tanpa sadar Ana meronta dan melepaskan bibir Rafli. Tapi tindakannya justru melucut keberanian Rafli. Tangannya memegangi kepala Ana, dan ciumnya terasa makin menjijikkan. Ana tak berdaya mengelak memalingkan kepalanya. Rafli, teriak Ana begitu nyalang tepat saat Rafli menarik nafasnya. Oh, Ana, kenapa kamu sengaja menolakku supaya aku lakukan ini semua ini? Tidak, gila kau Li. Aku tak ingin, teriak Ana dengan tubuh meronta. Dikerahkan tenaganya untuk menarik kedua tangan Rafli. Terlambat, gerak refleks Rafli belum hilang. Dia hanya terkesiap sebentar saja, tangannya begitu cepat menyambar pinggang Ana, ditarik sekuat-kuatnya sehingga tubuh istrinya terjerembab ke dalam pelukannya. Luar biasa kagetnya Ana menghadapi kesalahan Rafli yang berbeda dengan sebelumnya. Lepaskan aku Li, aku tak mau kau mengasariku. Oh, hentikan, pekik Ana berulang-ulang. Rontanya semakin kuat melawan kekasaran Rafli. Astaga, kita belum pernah begini, kau benar-benar luar biasa Ana. Teruslah berpura-pura menolakku, aku akan meringkus kesalci nakalku dan membantainya pelan-pelan. Oh, kamu sedang menguji kekuatanku untuk menggempurmu. Rafli, aku serius. Aku tak mau. Jangan paksa aku Li. Teriak Ana dengan suara mulai melamah. Tangan-tangan kuat Rafli dan kebengisannya begitu menakutkan bagi Ana. Suaranya mengeram seakan menuntut haknya. Ayolah Ana, kau suka kita bercinta seperti ini? Tanya Rafli menantang. Gerakan-gerakan sebelumnya diulanginya. Dan bagi Ana, melewatkan kebersamaan dengan cara seaneh itu teramat menyiksa dirinya. Dia juga tidak mengerti bagaimana Rafli dapat menikmatinya. Rafli, kau memperkosaku. Aku tak ingin, teriak Ana saat merasa keterpaksaannya memuncak bersamaan dengan dengusan nafas Rafli. Kedua tangannya dikunci dengan Rafli hingga tak bergerak, sementara suaminya tetap berusaha mendapatkan haknya. Ana merasa sakit luar biasa dipaksa melayani Rafli dengan cara paksa seperti itu. Oh, Ana tak tertahan menahan rasa sakit dan akhirnya menumpahkan air matanya. Tubuh dan kepalanya ditelungkupkan ke atas bantalnya, supaya suara isakannya tidak terdengar. Ana merasa sedih, terhina dan sakit diperlakukan seperti itu. Dan dia tahu, Rafli tidak menyadari sepenuhnya akan reaksinya dan tetap menganggap kepura-puraannya hanya untuk memancing keberaniannya. Ana, tidurlah. Apa-apaan kamu menangis? Maaf kalau aku kasar,
Abis kamu juga yang memancingku, katanya beringsut mengintai wajah Ana dan membelai rambutnya sekenanya. Ana merasakan pipinya dikecup sebelum tubuh Rafli direbahkan kembali. Tak lama kemudian, terdengar dengus nafasnya yang halus dan beraturan. Suaminya sudah terlelapkan. Ana menyusut air matanya dengan ujung jarinya. Setele ia berusaha untuk tidur meski teramat sulit, dan luka hatinya semakin ternganga. Luka yang diakibatkan ulah Rafli. Malam itu terasa amat panjang. Suntuk pikiran Ana untuk memikirkan tindakan selanjutnya. Dalam menanggapi penyelewengan Rafli, sebagaimana yang disarankan anak remajanya, dia harus bicara dengan suaminya ataukah dengan perempuan itu. Yang pertama baru saja gagal. Mungkin lebih baik Ana bicara dengan siapa nama perempuan jalanan yang memporak-porandakan rumah tangganya. Ana benar-benar ingin melabraknya. Tidak berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Para penghuni rumah itu pun melakukan aktivitas rutin, mulai dari mandi, sarapan bersama dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pergi dari rumah mereka. Roy agak tegang menghadapi kedua orang tuanya di meja makan. Baik ayahnya maupun ibunya tidak memperlihatkan tanda-tanda pertengkaran semalam. Ketiadaan perbincangan di antara ketiganya membingungkan Roy. Berkali-kali diliriknya ayah dan ibunya dengan ekor matanya. Bagaimana sekolahmu dan sudah musim ulangan apa belum? Baik Pak, kebetulan belum musim ulangan. Jawab Roy agak kaget ditanya sekali selagi hatinya sibuk menerka-nerka.